Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa ummatihi ajma'in. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna allaha ya'murukum an tu'addul amanati ila ahliha wa idha hakamtum bainan nasi an tahkumu bil 'adl. Inna allaha ni'ma ya'idukum bih. Inna allaha kana sami'an basira. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ya fattahu ya alim, ya fattahu ya alim, ya fattahu ya alim. Amma ba'du. Yang saya hormati Guru Mulia, Guru dan Agung, Pangarsa, Idrus Syekh, Abah, beserta Umi. Yang saya hormati keluarga besar Pangarsa Abah. Yang saya hormati para sesepuh, bini sepuh, para narasumber, serta para ikhwan akhwat MTQS PPS Suryalaya Sirna Rasa. Alhamdulillah, pada kesempatan pagi yang berbahagia ini, di tengah rangkaian acara Maulid Pangarsa Abah yang ke-79, kita bisa berkumpul bersama, bermuajah bersama untuk ikut memeriahkan. Dalam hal ini saya diberikan kesempatan untuk mengikuti, untuk memandu acara launching Lembaga Konsultasi Bantuan Hukum Sirna Rasa Indonesia yang merupakan amanat daripada Pangarsa Abah, di mana LKBH ini merupakan sarana atau alat untuk para ikhwan akhwat diberikan layanan bantuan hukum maupun jasa hukum yang kemudian kita faham terkait hukum bermasyarakat, bernegara maupun beragama. Untuk itu, di samping saya sudah hadir dua narasumber yang sangat berpengalaman di bidang bantuan hukum. Beliau merupakan Ketua Lembaga Konsultasi Bantuan Hukum Sirna Rasa Indonesia. Beliau juga merupakan dosen aktif di Universitas Padjadjaran Bandung. Beliau juga merupakan praktisi atau advokat. Salah satu pengalaman beliau ini merupakan salah satu advokat daripada Menteri BUMN kita sebelum menjadi menteri. Sekarang sudah menjadi menteri, yaitu Bapak Erick Thohir. Tentu selain itu beliau juga pernah aktif di Komisi Penyiaran Indonesia. Berikan aplaus terlebih dahulu untuk Pak Zen. Kita panggil Pak Zen. Yang kedua ini ada Pak Kun Kun. Pak Kun Kun ini juga merupakan praktisi. Pak Kun Kun Abdul Syakur Munawar SHMH CPL CHRMM MP. Nah, ini merupakan gelar profesi. Beliau selain menjadi praktisi sebagai advokat atau pengacara, beliau juga merupakan akademisi di dosen Taima Banjar. Berikan aplaus terlebih dahulu untuk Pak Kun Kun. Mohon izin nanti saat pelaksanaan launching maupun seminar sebelumnya, sebelum dilaksanakan seminar, ada sebagai bentuk simbolis merupakan awal daripada pelaksanaan amanat dari Pangarsa Abah terkait memberikan layanan bantuan hukum kepada para ikhwan dan akhwat. Ada pemberian SK Kemenkumham atau akta notaris dari perwakilan atau napi dari Pangarsa Abah kepada Pak Zen selaku Ketua LKBH Sirna Rasa Indonesia, kemudian didokumentasikan sebagai dimulainya bekerjanya LKBH Sirna Rasa untuk para ikhwan dan akhwat. Kepada yang terhormat Guru Mulia Pangarsa Abah untuk memberikan akta notaris SK Kemenkumham di dijalankan dengan baik dan bertanggung jawab, bermanfaat untuk kita semua. Amin ya rabbal alamin. Sebelum saya menyampaikan sekilas LKBH, saya ingin cerita dulu sedikit. Waktu itu saya baru pertama kali
datang ke Sirna Rasa. Dan kedatangan saya juga unik. Saya punya kawan namanya Abahai, wakil talkin di Jambi. Tiba-tiba Abahai mengirimkan saya video Abah, Pangarsa Abah kepada saya. Entah kenapa saya seperti rindu sama Abah Guru. Saya belum pernah jumpa. Di kepala saya selalu muncul wajah Abah Guru dan muncul wajah Abah Anom. Saya sudah lama bertarikat. Saya ingin silaturahmi ke Abah Guru, ke Pangarsa Abah. Alhamdulillah saya dapat berjumpa dengan Guru Agung yang mulia. Itu pengalaman pribadi saya. Pengalaman kedua, kemudian entah kenapa saya tiba-tiba berani menyampaikan kepada Abah, bila diizinkan saya ingin berkhidmat untuk, karena kebetulan saya bukan ustadz begitu, sehari-hari saya kerjaannya di pengadilan begitu, dan sehari-hari dengerin orang curhat. Pengacara itu sebetulnya dengerin orang curhat ya. Ada yang mau cerai, datang ke pengacara. Ada yang gagal berbisnis, datang ke pengacara. Sebetulnya kalau boleh jujur, orang yang paling sibuk mikirin urusan orang itu pengacara. Dari mulai bangun tidur sampai mau tidur, pengacara bukan mikirin urusan dirinya sendiri, dia mikirin urusan orang lain. Itu pengacara, Bapak dan Ibu. Alhamdulillah Abah Guru kemudian mengizinkan untuk membentuk Lembaga Konsultasi dan Bantuan Hukum Sirna Rasa Indonesia, yang mana di dalam akta pendirinya langsung adalah Abah Guru yang mulia. Jadi sudah disahkan oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, dan ini melewati proses yang panjang. Mengajukan ditolak, mengajukan ditolak, mengajukan ditolak, cukup lama. Tapi karena berkah dari guru kita, alhamdulillah, mungkin lama-lama Kementerian Hukum juga luluh hatinya begitu ya. Akhirnya keluar SK dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. Itu sekilas cerita kenapa LKBH ini ada. Nama saya Muhammad Zain Al-Faqih, izin sehari-hari saya juga mengajar di Universitas Padjadjaran Bandung. Sebelumnya saya pernah bekerja sebagai manajer hukum di Antv dan TV One. Bapak dan Ibu sekalian, kalau kita berbicara hukum, setiap orang pasti punya pemikiran yang berbeda-beda tentang hukum ya. Ada yang memandang hukum itu aparat, ada yang memandang hukum itu penjara, ada yang memandang hukum itu pengadilan dan lain sebagainya. Namun bagi orang-orang yang biasa dengan urusan hukum, selalu memandang hukum adalah semua peraturan perundang-undangan. Ini pengalaman saya di lapangan. Uniknya, saat kita bicara hukum, hukum itu sudah mengatur kita sejak kita masih ada di dalam perut ibu kita sampai kemudian kita mau meninggal. Ya. Kita masih di dalam perut, itu hukum sudah mengatur. Saat kita brojol, sudah ada hak warisnya. Kita mau meninggal, hukum juga ikut mengatur. Orang yang ditinggalkan pada berebut untuk mengurus bagiannya. Nah, ini cerita tentang hukum. Di semua kehidupan, tidak ada yang tidak terlepas oleh hukum. Seorang suami mau menikah lagi, ada hukumnya. Seorang anak mau ganti nama karena namanya keberatan, ada hukumnya. Belum lama saya punya klien, anaknya sakit-sakitan katanya, ingin ganti nama, dikiranya mudah. Saya harus mengajukan dulu penetapan ke pengadilan setempat agar namanya itu disahkan, kemudian baru bisa disahkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil.
Kita berdagang ada hukumnya. Supaya kita tidak kena tipu, rata-rata bikin perjanjian. Maka kemudian di situ dituangkan apa yang harus disepakati kalau orang mau berdagang. Jangan dikira kita main pacebuk gitu ya, pacebuk gitu ya, Facebook gitu. Itu juga ada hukumnya. Kita salah-salah sedikit posting bisa kena masalah. Ada undang-undang informasi dan transaksi elektronik, ya. Kemudian orang mau mewakafkan juga ada hukumnya di negara ini. Jadi semua kehidupan kita sebenarnya Bapak dan Ibu itu diatur oleh hukum, ya. Cuman masalahnya kadang di Indonesia hukum itu hanya bisa diakses oleh mereka yang berduit. Betul apa betul? Rata-rata hukum di Indonesia ya banyaknya diakses oleh mereka yang punya uang untuk membayar pengacara. Lah kalau semua harus begitu, bagaimana dengan mereka yang tidak memiliki kemampuan? Nah inilah berangkat dari apa yang dituliskan dan dipesankan di dalam tanbih bahwa kita harus taat agama dan taat negara. Jangan melanggar aturan agama dan jangan melanggar aturan negara. Maka LKBH ini kemudian berdiri. Mudah-mudahan dengan adanya LKBH ini bisa membawa maslahat pada kita semua. Yang kedua, ke depan ikhwan dan akhwat jangan ragu ya. Kalau punya masalah ya, cuman jangan tanya ke saya masalah rohani, tanya ke saya masalah duniawi. Kalau tanya masalah rohani nanti tanyanya kepada wakil-wakil abah kan begitu ya. Kalau kami hanya mendengarkan curhat yang berkaitan masalah dunia, terutama masalah hukum ya. Jadi kalau ada masalah ke depan jangan ragu, kami insya Allah akan mendampingi ibu dan bapak ya. Kami juga saat ini sedang menangani ada satu masalah ikhwan, akhwat, arisan online ya. Jadi ada yang ikut arisan, ternyata yang ikut malah nggak mau bayar gitu ya, malu udah dapet. Nah ini kan ada masalah. Nah ini juga sedang kami tangani ya. Jadi ke depan sekali lagi jangan ragu, mudah-mudahan kita bisa bersama-sama membantu masalah yang dihadapi oleh ibu dan bapak dengan berkah dari guru agung kita Pangersa Abah Aos. Bi barokati wa bi karomati Abah, Al-Fatihah. Mungkin perkenalan dari kami LKBH cukup itu. Ke depan kami akan dengan advokat yang ada di Toriko dengan Pak Kun, kami tadi sudah berdiskusi. Kita akan segera menyelenggarakan pelatihan paralegal ya. Kita akan selenggarakan pelatihan paralegal. Jadi madrasah-madrasah yang ada sarjana hukumnya yang belum jadi advokat silakan kirimkan kepada kita nama-namanya begitu. Nanti kita akan didik. Nanti akan saya bawa teman-teman saya di Unpad juga untuk ngasih materi begitu. Supaya apa? Supaya madrasah-madrasah juga kalau mau curhat ikhwan dan akhwat ada tempat curhatnya ya. Daripada curhat ke tempat lain yang belum tentu solusinya bisa solutif gitu ya, bisa memberikan jalan keluar. Nah ini juga program jangka pendek yang akan kami lakukan bersama Pak Kun. Ya mudah-mudahan ini akan segera berjalan dengan lancar dan setiap madrasah nanti ada para advokat ataupun para legal yang akan membantu kebutuhan hukum ikhwan dan akhwat di seluruh Indonesia. Itu mungkin dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, berikan aplaus terlebih dahulu untuk Pak Zen yang tadi secara
umum telah memberikan gambaran mengenai LKBH Sirna Rasa Indonesia. Semoga arah langkah kita selalu berada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Untuk selanjutnya, materi yang kedua akan disampaikan oleh Pak Kun Abdul Syakur yang akan menyampaikan bagaimana hukum, bagaimana keadilan, dan bagaimana manifestasi ketakwaan yang kemudian dikorelasikan dengan tanbih yang ada di dalam TKN Sirna Rasa ini. Pada Pak Kun, waktu dan tempat kami persilahkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin Abah, Umi, dan ikhwan akhwat sekalian, izin berbicara sekedar sharing saja. Sebelumnya saya ingin menyampaikan dulu sedikit koreksi. Dari tadi kun, nama saya Kukun. Kalau Pak Kun nanti takut tertukar dengan anggota DPRD Ciamis. Kun Umar Faruk. Kalau saya Kukun Abdul Syakur Munawar. Tadi MC terdahulu menanyakan apa itu CPL dan CHRMP. Kalau Pak Zen mungkin sudah familiar dengan istilah CPL. CPL itu Certified Recruitment Lawyer, jadi pengacara pengadaan. Kalau CHRMP itu Certified Human Resources Management Professional. Artinya gelar profesi yang berkaitan dengan sumber daya manusia. Baik, Bapak Ibu, ikhwan akhwat sekalian, ini saya diberi kesempatan untuk menyampaikan beberapa patah kata dan dua patah kata. Saya tertarik, jadi kalau saya membaca tanbih dalam setiap manakib itu setidaknya ada 3 hal yang saya catat. Yang pertama, ulah aya careken agama jeung nagara, 1. Yang kedua, eta dua-duana kaulaan sapantesna, 2. Yang ketiga, taat ka hadrat ilahi nu ngabuktikeun parentah agama jeung nagara. Nah, dalam kacamata saya ini merupakan manifestasi. Manifestasi itu adalah sebuah pernyataan yang tidak terlihat. Dan ini ada relevansinya dengan konteks hukum. Maka tema yang saya angkat hari ini adalah hukum, keadilan, dan ketakwaan sebagai manifestasi tanbih. Untuk apa? Untuk mewujudkan dunia yang beradab. Jadi kalau Bapak Ibu ikhwan sekalian, kita baca dari 9 kemenangan, Abah memposisikan membangun dunia yang beradab. Di membangun dunia yang beradab itu dimulai dari 1 pasti, ketakwaan. Kalau semua ikhwan, jadi merinding nih. Kalau semua ikhwan, semua manusia takwa, dunia beradab itu pasti akan muncul dengan sendirinya. Sebab orang yang bertakwa itu ya pasti dia menjalankan perintah, menjauhi larangan. Pasti beradab dengan sendirinya, tidak perlu dipositifkan, akan terwujud dengan sendirinya. Maka penyusunan 9 kemenangan la'allakum tatakun menjadi nomor 1 itu memang luar biasa. Dan ini adalah pekerjaan individual. Jadi kalau dari poin 1 sampai poin berapa itu pekerjaan individu. La'allakum tatakun itu individu. Tapi kesininya dari poin 6 sampai poin 9 itu dikerjakan kolektif. Di antaranya dengan hukum. Dalam Al-Quran, Allah berfirman di surat Al-Maidah ayat 8. Ini yang bahasa Arabnya, mohon maaf nanti kalau saya salah dikoreksi ya. Tapi jangan diviralkan, nanti salah baca ayat diviralkan, ditertawakan. Bismillahirrahmanirrahim. Surat Al-Maidah ayat 8. Ya ayyuhalladzina amanu kunu qawamina lillahi syuhada bil qist wala yajrimannakum sana'anun qaumin ala alla ta'dilu i'dilu huwa aqrabu littaqwa wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Jadi hai orang-orang yang beriman, hendaklah kamu jadi orang-orang yang selalu menegakkan kebenaran. Kita diperintahkan menegakkan kebenaran karena Allah menjadi saksi dengan adil. Dan janganlah sekali-kali kebencianmu terhadap suatu kaum membuatmu berlaku tidak adil. Berlaku adillah karena adil itu lebih dekat kepada takwa. Jadi
Hukum dan adil itu dua hal yang tidak dipisahkan. Maka di dunia ini tidak ada pembenaran, yang ada adalah pengadilan. Nah, tanbih ulah aya carekeun agama jeung nagara itu memposisikan kita supaya adil, seimbang. Maka adil tidak bisa dilepaskan dari hukum. Nah, terus bagaimana peran ikhwan TKN? Tadi jangan pernah melanggar, karena kita itu punya peran dan andil yang sangat besar untuk mewujudkan ketahanan negara dan agama. Kalau kita sudah adil minimal terhadap diri sendiri, insya Allah pasti akan terwujud. Karena besarnya negara itu dibangun dari individu. Kalau karakter individunya kuat, negara pasti akan kuat. Maka sebenarnya kita ini penopang gitu. Tidak terbayang oleh saya gitu, kalau seandainya tidak ada ikhwan-ikhwan, orang-orang seperti kita-kita ini yang dididik dan dilatih oleh Abah, digembleng sedemikian rupa untuk menjadi pribadi yang unggul dibanding yang lain. Ini dan tentu ini tidak lepas dari manifestasi Abah. Karena coba kalau Bapak Ibu ingat, dalam setiap akhir doa khotaman itu selalu dibaca wa'tasimu bihablillah. Kalau panjangnya itu wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu wadhkuru ni'matallahi 'alaikum id kuntum a'da'an fa'alafa baina qulubikum fa asbahtum bi ni'matihi ikhwana wa kuntum 'ala safa khufratin minan nar fa anqadakum minha kadzalika yubayyinullahu la'allakum ayatihi la'allakum tahtadun. Dan berpegang teguhlah kamu kepada tali Allah. Kita diminta berpegang teguh tali Allah. Tali Allah itu apa? Hukum. Sekarang itu mursyid, pegang teguh apa yang menjadi aturan, ketentuan, ketetapan, pegang teguh itu. Wala tafarraqu, jangan bercerai-berai. Kalau ada ikhtilaf ya hal biasa lah itu, jangan kemudian diperunci. Ya. Dan ingatlah nikmat-nikmat Allah kepadamu ketika kamu dahulu masa jahiliyah ya, saling bermusuhan. Ya. Lalu Allah mempersatukan hatimu. Ya, di sini mempersatukan hati. Jadi persatukan hati. Kita di sini itu reuni, kalau pakar sahabat reuni nyawa itu. Nyawa ya hati kita itu direunikan. Sehingga dengan karunia kamu menjadi bersaudara. Nah, mudah-mudahan dengan adanya LKBH ini, ya kan, kita lebih bersatukan hati, yang tidak tahu menjadi tahu. Apalagi tadi saya dengar dari Pak Z, program pertama kita itu ada pendidikan paralegal. Jadi pendidikan paralegal itu pendidikan untuk memberikan pengetahuan, wawasan bagi orang-orang yang punya latar pendidikan yang non hukum, supaya tahu setidaknya kulit-kulitnya sajalah. Kulit-kulitnya saja, kalau ada persoalan hukum, P3K-nya seperti apa? Pertolongan pertama pada kecelakaan. Jadi jangan sampai ini, mohon maaf Abah ya, dikit-dikit ke Abah. Dikit-dikit ke Abah. Atau masalah-masalah gitu datang aja ke sini lah gitu. Masalah-masalah yang konsultasi-konsultasi yang berat-berat gitu. Jangan dikit-dikit. Karena saya sendiri melihat gitu ya. Abah, ini saya mau nikah tapi istri saya nih ngurus administrasinya kok dipersulit segala macam. Nah, udah coba sama saya. Akhirnya ketemu sama saya. Ketika saya tanya ternyata calon istrinya belum bercerai dengan suaminya. Ya dipersulit lah gitu kan. Jadi masa ya gitu-gitu bersulit sama Abah. Sini datang ke LKBH ya. Nanti di LKBH ini akan dicantumkan kontak person. Kontak person siapa saja yang bisa dikontak kapanpun, dimanapun, insya Allah gitu. Kita siap untuk memberikan pelayanan. Nah, apa yang ada di dalam tanbih, gitu ya, ternyata ada relevansinya dengan teori-teori hukum yang pernah diungkapkan oleh peneliti-peneliti asing. Ya, saya cuplik satu ya. Ada peneliti namanya Ross Cupon. Kalau yang untuk mengherankan mobil namanya Kumpon, ya. Kalau ini Rescue Pon itu peneliti yang hidup tahun 1870 sampai tahun 1964. Di antaranya apa?
law as a tool of social engineering, bahwa hukum itu adalah salah satu alat untuk melakukan rekayasa sosial. Jadi untuk melakukan perubahan itu orang dipaksa dengan hukum. Contoh yang sederhana, dulu saat acaranya corona nggak pernah pakai masker, saya dipakai, kamu tuh pakai masker denda, kan? Dipaksa gitu kan? Ya, daripada denda pakai aja masker gitu kan, menyelamatkan uang. Itu kan hukum, salah satu alat. Begitu juga Allah itu dalam mendidik manusia juga dengan hukum. Misalnya inna sholata kanat alal mu'minina kitaban mauqut. Jadi kita sholat ada waktunya, itu kan hukum. Antara jam sekian maghrib, jam sekian isya, jam sekian sampai subuh, itu Allah mendidik manusia dengan hukum. Maka hukum itu adalah sesuatu hal yang paling tua. Ada istilah begini, ubi societis ibi ius, di mana ada manusia di situ ada hukum, tapi di mana ada warung di situ ada ubi cilembu. Jadi kalau saya menerjemahkan begini, sepanjang Allah menciptakan makhluknya, maka disitulah ada hukum. Tidak hanya terbatas manusia saja. Apapun Allah menciptakan makhluk, di situ ada hukumnya. Dan Allah tidak pernah mengingkari hukumnya. Makanya Allah punya sifat al-adil. Karena Allah yang menciptakan hukum. Itu ya. Tanbih itu ada relevansinya dengan ini. Karena apa? Dengan tanbih, coba bayangkan kalau kita bisa adil, bisa ini, tatanan masyarakat itu akan insya Allah akan terwujud dengan sendirinya. Tinggal bagaimana kita masing-masing individu ikhwan itu bisa mengaplikasikan apa yang ada dalam tanbih. 3 tadi, ulah aya carakeun agama jeung nagara, gitu kan. Dua-duanya ya dikaulaan sapantesna. Kemudian di sini ada teorinya Robert Sitman, ya, dikemukakan tahun 1972. Sementara tanbih itu tahun 1950-an kan gitu. Jadi hukum itu bekerja di masyarakat karena 3. Yang pertama ada namanya legal, kalau di sini sebutnya legal structure, ya. Structure itu penegak hukumnya, ya, ada penegak hukumnya. Yang kedua ada legal substance, yaitu aturannya. Yang ketiga adalah legal culture. Culture itu budaya hukumnya. Aparatnya bagus, hukumnya bagus, budaya hukumnya memble, bobrok lah. Contoh misalnya, Tebu Gasim ditilang, polisina tegas, aturanna halus, masyarakatna goreng, Pak, damewe. Jelek kan? Terjadi aturanna bagus, kan gitu. Sekarang kulturna bagus, aparatna bagus, hukumna jelek, juga tidak bisa berjalan dengan optimal, ya. Jadi 3 ini saling berkaitan. Nah, bagaimana supaya 3 ini saling berkaitan tadi? Bahwa kita harus adil minimal pada diri kita sendiri, ya. Yang kedua kita taat kepada negara. Insya Allah kalau semua bisa mengimplementasikan apa yang dalam tanbih, setidaknya 3 hal itu saja, maka mewujudkan 9 cita-cita itu, pilar itu akan terwujud dengan sendirinya. Jadi mulailah dari diri kita, berbuat adil terhadap diri kita. Maka cita-cita yang pertama, la'alakum tatakun, itu adalah kemenangan untuk individu. Kalau individu berkumpul, ya, akan menjadi sebuah kelompok. Kelompok berkumpul menjadi bangsa, bangsa menjadi negara. Kuatlah negara. Karena sekali lagi mewujudkan suatu negara yang beradab itu tidak akan bisa dilepaskan dari hukum. Sepanjang hukumnya bobrok, kita tidak bisa berbuat adil. Selama itu pula dunia beradab tidak akan pernah terwujud. Maka hukum itu akan menjadi sangat penting. Ada hukum tapi orangnya bobrok juga tidak akan beradab. Maka kemanusiaan yang adil dan beradab, karena yang beradab manusia. Maka kalau kita esensinya itu, kalau saya menerjemahkan menerawang itu, punten Abah kalau salah, tolong. La'alakum tatakun itu memang luar biasa sekali. Sebab kalau semua sudah la'alakum tatakun bisa tercapai, poin 1 sampai 9 otomatis dengan sendirinya. Ini yang luar biasanya gitu. Coba ditelaah. Kalau sekedar dibaca begitu saja mungkin bagaimana ya, tapi
ketika saya pelajari benar-benar diresapi, oh iya, kalau orang sudah la'alakum tatakun, udah, apa sih yang tidak bisa dicapai dengan la'alakum tatakun? Yang namanya kejayaan agama, kejayaan negara, ketahanan negara, semua bisa tercapai. Orang semua pada taat pada aturan, tidak mau melanggar aturan, otomatis yang namanya beradab itu sebuah keniscayaan. Jadi kalau kita capai la'alakum tatakun, jadi orang bertakwa, pasti semua akan terwujud. Itu barangkali sedikit paparan. Mohon maaf bila banyak kesalahannya, dan mohon maaf apabila penyampaiannya kasar, karena mohon maaf saya bukan makhluk halus Pak, jadi kalau kasar-kasar dikit ya mohon dimaklumi saja. Seperti itu, terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, berikan aplaus terlebih dahulu untuk Pak Hukum Abdul Syakur Minawar yang telah memberikan paparan atau materinya tadi kaitannya dengan hukum, keadilan, ketakwaan, dan manifestasi tanbih. Baik, saya kira sudah cukup jelas bagaimana tadi perjalanan LKBH dari awal yang telah dipaparkan oleh Pak Zain, bagaimana terkait dengan hukum, keadilan, dan manifestasi tanbih itu sendiri. Sebelum masuk pada sesi diskusi atau tanya jawab, saya akan memaparkan terlebih dahulu apa itu bantuan hukum. Bantuan hukum menurut Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang bantuan hukum, pasal 1 angka 1 disebutkan bantuan hukum adalah jasa hukum yang diberikan oleh pemberi bantuan hukum secara cuma-cuma kepada penerima bantuan hukum. Artinya siapa pemberi bantuan hukum di sini? Ya LKBH Sirna Rasa Indonesia. Siapa penerima bantuan hukum secara cuma-cuma? Ya Ikhwan Akhwat TKN PPS Sirna Rasa Panjalu. Saya kira itu nanti kita bedah sama-sama dalam diskusi tanya jawab. Saya persilakan dalam termin yang pertama ini kepada 3 penanya terlebih dahulu untuk menyampaikan pertanyaan maupun keluh kesahnya kepada para narasumber yang hebat yang berada di depan ini. Waktu dan tempat kami persilakan. Monggo, silakan dari sayap kanan, mangga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya bertanya mewakili salah satu dosen dari Sekolah Tinggi Ilmu Dakwah Sirna Rasa, walaupun di sini sudah berjejer ya. Gini bapak-bapak yang luar biasa, sering terjadi kasus di lapangan di Ikhwan tentang khilafiyah amaliyah ya, torikoh, tentang zikir yang biasa kita lakukan. Biasa yang beredar di umum itu tarik-tarik teh bikin teh, dapat nama tertarik. Tuh kemudian ramai lah tuh bapak-bapak, terjadi apa ya, riweuh lah. Nah yang saya tanyakan, hal seperti ini apakah bisa ditangani juga oleh bapak-bapak ini kalau ada nanti pengaduan dari ikhwan-ikhwan di berbagai daerah. Terima kasih, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih. Nah, saya tidak tahu namanya tadi, tidak sempat perkenalan terlebih dahulu. Intinya dari perwakilan dosen STIT. Baik, selanjutnya monggo kita tampung dulu penanya pertama, selanjutnya penanya kedua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Abi Fauzan dari Subang. Yang mau ditanyakan, yang sekarang ramainya tentang vaksin. Karena kalau tidak divaksin kan sanksinya ini nih. Maka dari itu bertanya tentang vaksin, apakah bisa dilawan kan oleh Pak vaksin ini? Maksudnya bisa antisipasi tentang ketidakdivaksinannya. tidak divaksin. Kalau tidak divaksin nggak apa-apa gitu maksudnya. Nggak apa-apa, grogi kalau nanya. Kita banyak yang nggak divaksin. Sekarang lagi ramai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.
Nama saya Buya Kiai Haji Iqrar Rauf, Lampung, Provinsi Lampung. Ya rezeki nggak boleh deket-deket. Pernah suatu saat ada kejadian. Pertama munculnya virus kolor sinana, corona. Ini lagi mengadakan manakib. Datang segerombolan masyarakat karena dengan adanya corona dan gencarnya waktu itu pemerintah melarang berkumpul, tapi baru himbauan. Pada saat itu kami di Pondok Pesantren Pusat Iqra Cahaya Rasa Lampung akan manakib tetap, karena dianggap oleh saya waktu itu lebih baik saya itu seandainya mati bersama corona, tapi Allah bersama hati saya. Tapi waktu itu pemerintah belum melarang. Yang terjadi, pondok itu mau dibubarkan. Saya sekarang baru sadar alangkah beratnya itu kalau masyarakat itu betul-betul membubarkan pondok. Tapi pada saat itu saya muncul naluri kebinatangan saya, ya, bukan naluri ulama. Siapa yang berani membubarkan pondok, darah sampai darah titik penghabisan, saya yang bertanggung jawab. Ini berat ini untuk lembaga hukum, berat. Tolak ukur untuk mempersiapkannya akan datang kalau seandainya terjadi di antara para imam dan pondok seperti ini. Kata mereka, kalau ada yang kena corona di sini, kampung ini khususnya, kamu yang tanggung jawab, saya yang tanggung jawab. Karena kami tidak takut oleh corona, takutnya oleh Allah. Itu kata pengacara. Daerah Lampung itu berat, sangat berat. Apalagi tokoh-tokoh pemerintahnya ahli nyabu, ahli apa, kasurnya juga nggak pernah sholat. Pertanyaan-pertanyaan saya rasa sudah masuk ditampung di handphone saya. Yang pertama tadi terkait dengan case di lapangan, bahwa di dalam proses kehidupan bermasyarakat tentu ada yang setuju, ada yang tidak, ataupun ada yang terkait dengan ketertiban di dalam masyarakat. Kalau tidak salah bahwa hukum itu sarana menertibkan masyarakat. Bagaimana kemudian kacamata hukum terkait dengan perilaku masyarakat yang tadi telah disampaikan. Yang kedua dari Kang Fauzan Subang, kaitannya dengan legalitas vaksin ataupun kedudukan hukum ini vaksin. Kalau kita menolak karena ada sanksi di dalam perpres, itu bagaimana kita sebagai ikhwan untuk kemudian menanggapi terkait dengan hal tersebut. Dan yang terakhir dari Kiai Haji Abdul Rauf Lampung, bagaimana terkait dengan pembatasan kegiatan manakib dalam kacamata hukum kita, karena kita ketahui bahwa di dalam proses si corona ini telah membatasi berbagai kegiatan yang kemudian dikeluarkan berbagai kebijakan, mulai dari PPKM PSBB sampai PPKM Mikro. Nah, ini bagaimana kacamata kita dan kacamata daripada sudut pandang hukum. Saya kira Pak Zen langsung ke Pak Kukun untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan yang telah tadi disampaikan. Monggo. Ya, yang pertama terkait dengan pengamalan amalia, bahwa groundwork kita, hukum dasar kita, groundwork ya, yang kita kenal Undang-Undang Dasar tahun 1945, itu menyatakan bahwa beragama itu adalah hak azazi, ya, kebebasan orang untuk melaksanakan amalia. Itu dijamin oleh konstitusi, ya. Yang kata orang Belanda itu dijamin oleh grondwet, ya. Ground dasar, wet itu undang-undang, diatur oleh hukum dasar, ya. Jadi gak usah khawatir pada saat kita mengamalkan amaliyah yang diajarkan dan dibimbing oleh Pagarsa Abah, karena ada jaminan dari Konstitusi Republik Indonesia, ya. Konstitusi yang sudah diamandemen, diubah sebanyak 4 kali,
tahun 99, tahun 2000, 2001 ya, dan 2002. Ini saya ngomong hukum ya. Setiap negara mewajibkan warga negara melakukan sesuatu, itu harus ada aturannya. Kalau ada pejabat memaksa orang melakukan sesuatu tanpa dasar aturan, kata orang Belanda itu misbruik van ambten, penyalahgunaan jabatan. Hati-hati, pejabat yang menyalahgunakan jabatan itu diatur di dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang peraturan hukum pidana. Ya, ini peraturan hukum pidananya masih dari zaman Belanda, namanya Wetboek van Strafrecht, gitu ya. Peraturan hukum Belanda, peraturan hukum pidana. Kalau ada pejabat memaksa warga negara melakukan sesuatu tanpa dasar aturan, itu penyalahgunaan wewenang. Nah, itu ada ancaman hukuman pidananya. Nah, ini nyambung dengan tadi pesantren. Kalau tiba-tiba pesantren mau ditutup gitu ya, entar dulu, dasar nutupnya apa? Nah, dalam hukum itu semua harus bisa dibuktikan. Kadang ya, kebenaran hukum itu seringkali tidak selaras sejalan dengan persepsi masyarakat. Orang mikirnya apa, ternyata menurut hukum berbeda. Karena kebenaran hukum adalah kebenaran berdasarkan aturan perundang-undangan. Jadi kepada Bapak Hendrik, Kiai Hendrik dari Lampung gitu ya, jangan khawatir. Kalau ada orang ingin menutup pondok pesantren, entar dulu. Saya punya pengacara, ngomong sama pengacara saya. Hatur nuhun pangersabah. Jadi gitu sekarang ikhwan akhwat. Kalau tiba-tiba pondok pesantren mau dibubarkan, manakib mau dibubarkan, entar dulu. Telepon pengacara saya tinggal tanya, dasar Anda membubarkan apa? Mana surat perintahnya? Kan begitu. Karena kita ada di dalam sebuah negara hukum. Orang nggak bisa sewenang-wenang. Ya. Orang dituduh mencuri saja, dia masih dengar hak untuk membela. Nah, itu pengadilan. Apalagi ini urusannya dengan amaliyah thariqat. Ya. Tempat berkumpulnya para kekasih Allah. Wah, hati-hati itu. Ya. Kalau ada yang begitu, tolong ibu dan bapak sampaikan saja, ngomong sama pengacara saya, begitu ya. Kasih aja telepon saya, nanti saya ngomong begitu. Itu mungkin dari saya, bapak dan ibu. Saya tidak bisa memberikan jawaban yang detail karena kan tadi juga pernyataan dan pertanyaannya kasus-kasusnya tidak detail, sehingga saya juga tidak bisa memberikan jawaban yang detail. Ya. Mohon izin karena memang dididiknya begitu dulu di kampusnya begitu ya. Ya makanya orang hukum itu rigid gitu ya. Kalau ketemu orang hukum itu dua ya cirinya, kaku, cerewet gitu ya. Orang hukum itu cerewet. Dilarang ini, entar dulu dasar hukumnya mana, pasal berapa, kan begitu ya. Ditilang, Pak Polisi, Bapak nilang saya dasarnya apa, pasal berapa, undang-undang lalu lintas nomor berapa, hukumannya apa dan sebagainya. Bingung ya. Nah itu orang hukum cerewet ya cirinya ya. Jadi sekali lagi terima kasih Bapak Ibu atas apresiasinya. Kalau ada masalah jangan ragu, sampaikan kepada kami, mudah-mudahan kami bisa membantu. Saya ingin mencoba melihat dari perspektif yang lain gitu kan. Tapi tadi yang disampaikan oleh Pak Zain itu sangat luar biasa. Pertama yang mengenai manakib keras. Kalau menurut saya sih, apakah itu bisa didampingi atau tidak? Kalau berbicara bisa dan tidak, bisa. Tapi yang namanya advokasi itu pendampingan. Dan tujuan advokasi itu mempengaruhi kebijakan. Gitu ya. Nah kaitannya dengan manakib gitu kan. Yang suaranya keras ini kan, yaitu keyakinan diri masing-masing. Yang penting tadi, jangan sampai kita melanggar hak orang lain dan hak kita pun jangan dilanggar. Karena berkeyakinan itu dilindungi oleh undang-undang seperti yang dikatakan Pak Z tadi. Prinsipnya seperti ini. Justru orang yang seperti itu harus kita ajak. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmah, dengan cara yang hikmah. Hikmah itu kebaikan yang sangat luar biasa karena tidak semua orang itu dapat hikmah.
Kalau saya seperti itu, Anda protes lebih baik Anda ikut karena Anda belum tahu. Orang kalau protes itu karena dia baru tahu luarnya saja, tidak tahu dalamnya. Maka harus dia undang, kita undang. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmah. Kalau harus ada perdebatan, wajadilhum billati hiya ahsan. Ya kita ajak diskusi, gitu kan? Karena apa? Islam itu membuka ruang diskusi. Kenapa Anda protes? Karena dia tidak tahu, kasih tahu. Kalau harus ada perdebatan, wajadilhum billati hiya ahsan. Di sini ismu tahbil, ahsan yang paling bagus. Ajak berdebat. Kalau tetap ngeyel, ya sudah. Wa ibadur rahman alladzi yamsuna 'alal ardi hauna wa idza khatabahum jahilun qalu salama. Kalau ketemu orang jahil, qalu salama, geus salamet we gitu lah. Kalau mau didampingi atau tidak, kita siap dampingi. Prinsipnya itu satu, ya. Dia protes karena dia tidak tahu. Kalau tahu dia nggak akan mikir protes karena tahu. Kalau masih protes, udah dikasih tahu berarti jahil. Qalu salama, katakan selamat sudah, seperti itu. Di Al-Qur'annya kayak gitu. Itu yang pertama. Yang kedua, masalah vaksin, Pak. Masalah vaksin kalau saya melihat seperti ini. Bahwa ada kewajiban negara untuk melindungi rakyatnya, ya. Ini seperti sebuah adagium salus populi suprema lex exto. Ya, itu bahasa Sanskerta, bahasa hukum lah, bahasa Latin. Jadi salus populi artinya keselamatan rakyat, yaitu suprema lex exto, menjadi hukum tertinggi. Maka ketika ada semacam pandemi seperti ini saya melihat dalam perspektif negara, ya, bahwa negara harus melindungi rakyatnya dengan instrumen yang ada, yaitu misalnya vaksin, ya. Misalnya vaksin itu memang kewajiban negara. Persoalannya yang mau divaksin mau atau tidak. Karena tidak mungkin negara melakukan sebuah program tidak ada dasar hukumnya, gitu. Nah kalau bagi saya begini saja, kita kan sering beramal ya, Bismillahirrahmanirrahim, la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wal sama. Saya Pak ngajar di kampus Taima, siapa yang mau divaksin? Panggilan ngacung saya mau vaksin. Hitung-hitung taat tuh. Siapa percaya tuh? Suntik guys, beres, selesai kan gitu aja. Ya, jangan berpikir vaksinnya udahlah taatkan negara guys. Dasar gak yakin gitu kan. Sudah selesai. Jadi jangan kemudian diperdebatkan antara misalnya Pak kalau itu haknya Bapak mau divaksin silahkan, tidak juga nggak apa-apa. Tapi negara wajib melindungi. Kalau tidak seperti itu negara salah, Pak. Ya, karena apa? Keselamatan rakyat itu suprema lex exto, hukum tertinggi. Mau tidak mau seperti itu. Nah kembali kepada diri kita, mau divaksin tidak? Tidak ya guys, udah gitu aja, selesai. Jadi jangan kemudian keyakinan kita dibawa ke masalah vaksin, kemana-mana itu akan timbul gesekan Pak nantinya, malah di masyarakat goyang lagi. Ya? Kalau saya mah di kampus, siapa yang mau divaksin? Saya. Waktu mau disuntik, saya baca amaliyah ini Bismillahirrahmanirrahim. Terus, orang lain nggak apa-apa, biasa-biasa aja. Kenapa? Hilang Pak gitu. Ya, yang penting kuncinya diyakin. Ya. Kalau masalah vaksin itu kewajiban negara, Pak. Ya, dipaksa-paksa ya negara memang harus maksa. Dan saya yakin itu pasti ada dasar hukumnya. Yang dipaksa nggak mau ya sudah, ngapain kan gitu, selesai. Jadi jangan diperdebatkan. Yang ketiga tadi Pak terkait dengan ini tuh yang mau dibubarkan tuh pondoknya apa kegiatan aktivitas mengajarnya Pak? Kegiatannya kan dengan pondoknya. Nah itu kan nggak bisa semena-mena Pak membubarkan pondok seperti itu. Itu udah power ten to corrupt, itu udah melanggar kekuasaan itu Pak. Bisa kita perkarakan itu kalau hal semacam itu, apalagi kalau masalahnya tidak begitu prinsip, tiba-tiba yang dibubarkannya udah jelas melanggar hukum Pak. Jadi jangan takut Pak, kita stand berdiri pasti untuk itu gitu. Gak main-main kalau urusan kayak gitu-gitu Pak. Apalagi ini satu melaksanakan kebebasan beragama dijamin oleh undang-undang gitu. Apalagi ini kaitannya dengan apa? Dengan mencerdaskan kehidupan bangsa Pak. Amanah pembukaan undang-undang dasar. Jadi mencerdaskan kehidupan bangsa itu perintah undang-undang. Tidak hanya mencerdaskan dalam arti sempit, belajar pesantren itu adalah bagian dari upaya mencerdaskan kehidupan bangsa. Dia sudah melanggar undang-undang dasar. Kalau ada yang mau berkata seperti itu, saya sedang menjalankan amanah undang-undang dasar 1945. Apa? Mencerdaskan kehidupan bangsa. Jadi nggak sembarangan ada yang bubarin Pak. Wah dia
melawan negara kalau begitu. Kita mau nyumbang, memberikan sumbangsi ke negara kok malah dibubarin, kan aneh kalau gitu kan. Ya tadi Pak, karena dia tidak tahu. Kalau dia tahu, dia nggak akan mungkin berbuat semacam itu. Kalau masih ngeyel ya sudah, kolu salama, selamatlah yang istilah masing-masing gitu. Daripada pusing lah mending. Tapi kalau Anda you jual, gua beli gitu. Jadi gitu aja prinsipnya. Tapi kita pasif. Jangan kita yang mulai. Jangan pernah kita mau mulai. Kalau dia mulai, kita beli. Kau pukul aku sekali, aku pukul kamu ribuan kali. Gitu aja lah, selesai ya. Tapi jangan pernah dari kita yang memulai. Ya. Begitu barangkali, silahkan ada yang lain lagi yang nanti dipandu oleh moderator. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih pada Pak Kun, Pak Zen yang telah menjawab pertanyaan-pertanyaannya terkait dengan vaksin. Saya juga sudah divaksin, permanen sekali. Dan ini karomah dari Abah. Vaksin kita adalah La ilaha illallah. Saya kira itu menjadi pegangan teguh kita sebagai ikhwan akhwat bahwa la ilaha illallah merupakan vaksin dunia dan akhirat untuk menjaga keselamatan kita di dunia dan akhirat. Baik, masih ada waktu saya kira untuk termen yang kedua, termen terakhir. Nah, ini 3 penanya, monggo pada para peserta seminar yang ingin ditanyakan, waktu kami persilahkan. Ada? Monggo dari ini sebelah kanan, sayap kanan. Cukup? Saya kira kalau sudah tidak ada yang mau ditanyakan, keluh kesahnya secara langsung saat ini nanti bisa disampaikan secara virtual melalui komunikasi yang akan disebarkan melalui pesan ataupun nomor WA dari kami Lembaga Konsultasi Bantuan Hukum Sirna Rasa Indonesia. Sebelum diskusi ataupun seminar ini ditutup, saya ingin menyampaikan terlebih dahulu kesimpulan ataupun apa yang perlu dicatat oleh kita semua dalam pelaksanaan diskusi ini. Yang paling penting adalah bahwa perkembangan zaman selalu akan dinamis, begitupun dengan kehidupan sosial di masyarakat. Tantangan akan selalu ada dan hukum menjadi salah satu sarana untuk kita berbuat yang baik dan benar dan untuk menertibkan kehidupan manusia. Saya kira perjalanan Lembaga Konsultasi dan Bantuan Hukum ini merupakan langkah yang progresif, responsif untuk menjawab setiap permasalahan yang ada di para ikhwan dan akhwat, dan tentunya ini telah sesuai. Saya kira itu yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf bila ada khilafan, kesalahan, kekurangannya. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq, wabillahi hidayah wa taufik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Sekal-Fati, Ketua Lembaga Konsultasi dan Bantuan Hukum Sirna Rasa Indonesia. Saya mengajak ikhwan dan akhwat dimanapun berada untuk bersama-sama menjaga dan mewujudkan etablasi. Makasih.